Halo semua, jumpa lagi dengan channelnya Ningwati yang sederhana tapi selalu menarik untuk dilihat. Ini bukan sombong, tapi motonya. Oke? Kan harus punya moto orang YouTuber. Harus yang lain daripada yang lain. Tapi tidak perlu sombong. Oke. Dan hari ini cuaca sangat panas sekali, yaitu kira-kira 17 derajat atau lebih. Karena ya sudah masuk musim semi, jadi bunga-bunga bermekaran yang harus dibantu dengan sinar matahari supaya bisa mekar dan indah. Itulah. Ya, Ningwati sambil nunggu online untuk anak yang hari ini mau presentasi karena dia sudah sekolah di kelas 6, yaitu sama dengan kelas 3 SMA. Jadi sebentar lagi dia ujian, yaitu nanti pada bulan Mei ujian akhir. Nah, sekarang presentasi di depan kelas. Nah, itu karena masih kondisi pandemi ya, jadi semuanya di Belanda tuh masih hati-hati. Tidak bisa begitu saja ngundang orang tua untuk datang ke sekolah seperti dulu. Terus rame-rame kita aplaus anak kita masing-masing. Nah, sekarang itu harus online. Jadi sambil nunggu anak giliran online, lebih baik aku ngevlog aja. Kebetulan ada sesuatu yang lagi menjadi bahan pikiranku beberapa hari ini. Apakah itu? Lanjut. Ningwati mau ngomong aja soal menghargai suatu proses. Baik itu proses kehidupan yang mana kita dari lahir itu bayi procot, tidak bisa langsung berdiri, makan, jalan, tapi harus merangkak dulu. Bukan merangkak malahan, harus dibantu, digendong, mandi dimandikan, makan disuapin, sampai umur berapa tahun baru bisa jalan, bla bla bla. Semua itu kan butuh proses ya. Gak ada orang yang langsung jreng, lahir berdiri besar terus jadi orang, gak ada kan. Nah, itulah kita harus menghargai suatu proses kehidupan. Baik itu kehidupan kita dari lahir, dewasa, menjadi tua, itu semua butuh proses. Begitu pula dengan proses belajar, seperti anakku sekarang. Dia nggak langsung kelas 6 seperti sekarang, tapi kan harus berangkat dari TK kecil, TK besar, SD, SMP, SMA, begitu. Dan proses belajar terus berlangsung dan tidak bisa langsung, wah aku pinter ya, sekarang nggak bisa, semua harus belajar. Nah, begitulah proses itu, karena kalau semua instan itu tidak akan baik jadinya. Jadi seperti misalnya nih ya, anak belajar dapat nilai jelek, udah aku tak nyogok aja supaya anakku lulus gitu ya. Di Belanda itu nggak ada, semua itu berjalan normal, tidak ada yang sogok menyogok. Jadi semua tergantung dari pikiran anak itu, kepintaran anak itu. Vlog-vlognya Ningwati tahun lalu sudah banyak menjelaskan soal sekolah. Juga yang tak kalah pentingnya adalah proses menjadi YouTuber seperti aku sekarang ini. Aku sudah menjalani 1 tahun 5 bulan. Ya, belum mencapai target. Tapi aku mau menjalani proses itu. Aku nggak mau yang instan. Karena aku tahun lalu ya, aku banyak lihat di YouTube itu ada yang menawarkan, subscriber, beli subscriber.
beli jam tayang. Aku tuh mikir, apa sih ini? Terus tak klik itu channel ya. Taunya bisa beli, terus kita harus bayar. Kalau dikurskan ke euro itu sekitar 40 atau berapa. Aku pikir, ternyata bisa dibeli. Wah, aku nggak mau yang instan gitu. Aku dalam diriku, karena sejak awal aku itu memang mau jadi YouTuber itu yang konstan aja. Ingin berproses. Jadi aku nggak mau yang beli-beli begitu, nggak mau. Walaupun itu kalau dikurskan dalam euro itu murah sekali, tapi ya buat apa? Toh nanti kalau aku misalnya sudah mencapai 1000 subscriber ya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, nanti toh YouTube tahu. Ya toh, YouTube itu kan nggak bodoh. Oh, ini yang berproses instan. Apalagi kalau sudah mencapai 1000 subscriber, itu kita bisa dapat iklan, dari iklan nanti kita dapat duit. Nah, kalau sudah berurusan dengan yang namanya duit, orang nggak akan begitu saja, diteliti semua. Apalagi aku dulu sekolah ekonomi ya, aku tahu betul itu. Pasti YouTube itu juga punya orang-orang yang kompeten di dalam bidang ekonomi, keuangan. Nah, pasti itu nanti akan kalau ketahuan bisa diretas. Aku udah tahu itu. Makanya aku nggak mau. Aku mau semua berproses. Biarkanlah orang yang melihat channelku ini memang orang yang betul-betul ingin pengetahuan, ingin tahu Belanda ini seperti apa. Begitu. Jadi aku tuh nggak mau membeli sesuatu yang instan dari dulu. Lebih baik aku seperti ini, berproses. Jadi seandainya nanti aku sudah mencapai target, itu aku ada kebanggaan. Oh ya, aku bisa ya gitu. Bukan ya kita kolaborasi dengan teman-teman, itu juga bagus. Karena itu juga namanya usaha, iya toh. Aku nggak nyalahkan itu bagus sekali dan bisa meningkatkan rating kita. Itu bagus daripada kita beli subscriber atau beli jam tayang, menurutku loh ya. Karena menjadi kaya itu juga suatu proses ya, bukan begitu saja kaya jreng gitu, kecuali kita dapat warisan atau kita anaknya milioner, anaknya konglomerat, ongkang-ongkang kaki sudah dapat duit. Tapi toh walaupun anaknya konglomerat, anaknya milioner, itu kan tetap harus belajar. Iya toh, apalagi zaman milenial seperti sekarang ini, nggak bisa kita, oke, kamu ini ya, mungkin ada seperti itu. Asisten, ajudan mungkin ada, tapi toh kita harus juga belajar pengetahuan. Oh, ini sekarang modelnya gini. Supaya apa? Supaya kita nggak dibohongi dengan anak buah kita misalnya. Jadi paling nggak kita harus tahu juga. Wawasan harus dibuka. Iya toh? Nah, itu juga mengalami suatu proses. Nggak bisa begitu saja kamu jadi anaknya orang kaya, jreng dikasih jabatan jreng gitu ya, terus kamu bisa, nggak bisa. Pasti juga sekolah toh, iya kan? Nggak bisa gitu aja, pasti sekolah atau ya ada pengalaman kerja dulu di bidang yang mau mereka pegang, kan begitu, iya toh? Nah, itu namanya juga proses. Oh ya, dan untuk anak-anak seusia anakku yaitu 18 tahun di Belanda sini, dan anakku itu kan VWO Technasium ya. Jadi Technasium itu dalam arti bukan dia itu teknik ya, tapi teknik itu di sini di Technasium ini ada beberapa program. Jadi teknik untuk menjadi seorang pengusaha itu bagaimana, itu diajarkan. Terus teknik untuk berbicara di depan umum itu juga diajarkan. Terus teknik untuk
membangun suatu kepribadian itu juga diajarkan. Terus teknik menjadi seorang pemimpin itu juga diajarkan. Jadi namanya teknasium. Karena banyak orang itu salah kira teknasium itu adalah teknik dan nanti harus di universitas teknik, misalnya di TU Delft atau di TU Eindhoven. Bukan, teknik itu caranya bagaimana ya, seperti sekarang itu personal branding nah itu diajarkan di teknasium ini. Jadi bagus sekali karena banyak teorinya juga banyak prakteknya. Makanya anak yang masuk teknasium itu harus punya mental yang kuat. Makanya jangan setengah-setengah. Aku selalu bilang ke anakku, ini berat loh ya, aku gitu. Ya, namanya anak milenial ya, lain dengan anak zamanku. Zamanku dulu belum ada namanya smartphone, belum ada internet, terus mesin ketik aja laptop belum ada. Jadi dulu aku skripsi itu pakai mesin ketik yang manual, jeduk gitu. Jadi kalau salah ditip X, atau kalau enggak gitu ya dibuang lagi, bikin lagi yang baru. Nggak seperti anak zaman sekarang, ada laptop, salah tinggal di delete. Dulu nggak bisa zamanku. Waduh, sudah susah dulu. Nah, makanya sekarang anak zaman sekarang itu semuanya sudah dipermudah. Jadi jalan pikirannya pun itu juga dipermudah. Maksudnya dia cara mikirnya tuh gampang aja gitu loh. Makanya orang tua kalau nggak hati-hati, anaknya bisa kemana-kemana. Seperti misalnya kayak anakku ini ya, dia kan bukan anak bodoh ya. Dia itu pinter, wawasannya luas. Bukan aku sombong ya, bukan. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan kenapa aku sibuk di bidang sosial media? Karena aku mau mengikuti gaya hidup anakku ini bagaimana. Supaya apa? Supaya aku nggak ketinggalan zaman. Karena anakku ini sedikit-sedikit, oh aku mau ini. Waduh, ini apa ini? Seperti saham ya. Di sini kan juga banyak. Dia tuh mikir, mah, aku nanti kan dia sudah punya gaji ya. Aku mau masukkan uangku ini ke saham aja deh. Daripada aku taruh di bank, bunganya nggak ada. Kalau di saham, aku bisa dapat banyak mah. Waduh, ini ya kita dulu juga punya saham ya, aku dan suamiku. Jadi paling tidak sedikit banyak aku tahu jalannya saham itu. Waduh, buka lagi internet, kamu mau ikut yang mana? Kalau kamu mau dapat bunga yang tinggi, itu resikonya juga tinggi. Tapi kalau kamu hanya mau yang standar, itu enak. Modal kamu nggak akan hilang, modalmu tetap, tapi dapatnya ya langsam itu pelan-pelan. Tapi itu aman, aku bilang gitu. Ya tapi anak sekarang ya, maunya langsung cepet buat kaya gitu. Langsung sudah, yang namanya emak-emak ini sudah berkomentar. Jangan langsung mau kaya. Semua orang pengen kaya, tapi jangan yang cepet. Itu bahaya. Waduh, punya anak zaman milenial itu nggak gampang. Apalagi kalau usiaku sudah 57 tahun begini ya. Jadi paling nggak aku itu harus ikut sosial media. Supaya anakku kalau diskusi sama aku tuh ngeh. Juga suamiku, tapi suamiku kan sering ke luar negeri ya. Jadi so-so anakku ngobrol tuh seringnya sama aku. Makanya kenapa aku itu selalu mau ngikuti perubahan zaman. Karena anakku masih kecil. Begitu. Dan suamiku sering kerja di luar negeri. Nah, itulah pentingnya emak-emak. Jangan diremehkan. Oke? Karena menurutku ya, kalau anak masih muda terus sukses, cepat suksesnya, itu juga bahaya ya bagi mentalnya, terus jalan pikirannya. Apalagi kalau sudah pegang uang banyak gitu. Itu juga bagi aku itu bukan bangga ya, wah anakku sukses, tapi ada rasa was-was ya, karena kan
mereka belum waktunya untuk memegang uang segitu banyaknya. Kan semuanya harus berproses, itu menurutku. Jadi biarlah aku tuh mau anakku itu berproses aja, seperti aku ini. Makanya aku jadi YouTuber ini, aku mau ngasih contoh anakku. Awalnya anakku kan bilang, aduh mah, kamu nanti ya terlalu lama mah, kamu sudah tua, nanti gak ada yang lihat. Gak apa-apa nak, pasti nanti mama itu bisa, semuanya berproses. Dan akhirnya sekarang anakku itu ngacungin jempol aku, mama telaten ya, mama itu sabar. Nah, kamu harus nyontoh mama ini. Itulah gunanya jadi seorang ibu yang mau ngajari anaknya dengan contoh seperti ini. Jadi nggak instan. Jadi anakku sekarang, oh iya mama bisa loh mencapainya. Dan itu nggak mudah, memang nggak mudah, tapi harus telaten. Suatu saat mama pasti bisa mencapai target itu. Ya mam, tak doakan ya, sekarang gitu dia. Jadi sekarang dia itu kadang-kadang juga bantu aku untuk ambil video gitu. Dia selalu bantu. Bapaknya juga kalau dia ada waktu ya, karena dia juga sibuk sekolah, sibuk praktek, ujian, juga kerja. Jadi kalau dia ada waktu gitu, mah ayo tak bantu. Wah, aku nggak akan ngomong 2 kali lagi, langsung oke, let's go gitu. Itu makanya jadi orang tua di zaman milenial ini itu nggak gampang, karena anak milenial tidak tahu susahnya zaman kita dulu. Mereka tidak tahu zaman perang dulu bagaimana. Aku juga enggak ya, yang ngalamin itu orang tuaku, tapi aku kan ngalami zaman susahnya, tidak ada laptop, tidak ada smartphone, terus mesin ketik manual. Itu zamanku. Juga kemana-mana aku dulu sebelum aku kerja, aku naik bemo, naik kendaraan umum, terus naik sepeda motor waktu dibelikan bapakku. Nah itu semua berproses. Tapi anak sekarang nggak mau mereka. Tapi semua itu juga tergantung dari didikan orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua itu mendidik anak untuk berproses, berkarya dari bawah, anak itu pasti akan menjadi anak yang baik nantinya dan tahu menghargai suatu proses kehidupan. Begitu. Oke, sekian dulu omong-omong kita tentang menghargai suatu proses kehidupan. Semoga perbincangan omongan kita ini, omongannya Ningwati ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama ibu-ibu, emak-emak yang mempunyai anak milenial. Kita harus tetap membimbing mereka, dan kita pun juga harus mau belajar, membuka wawasan kita, baca di semuanya tempat. Sekarang kan ada internet, ada Google, ada apa saja yang bisa untuk referensi kita. Oh ya, ini anak kita gini-gini, anak kita mau kesini, itu semua sudah ada. Tinggal kita aja bagaimana, mau nggak membaca, mau nggak membuka wawasan kita. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bedankt voor je kijken. Tot volgende keer. See you next week. Dah.